Jumpa lagi dengan HTC Hoteliers ya. Hari ini kita mewakili HTC Madiun ya, Sekolah Perhotelan dan Kapal Pesiar. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membuat sebuah percakapan dengan profesional, mereka yang sudah lama bekerja di kapal pesiar, kemudian manfaat-manfaat apa dengan bekerja di kapal pesiar atau hotel di atas kapal. Hari ini kita mencoba mengulik aspek yang lain guys ya, jadi para hotelier semua supaya bisa paham seperti apa sih persyaratannya untuk naik ke kapal, kemudian manfaat apa yang didapatkan dengan memenuhi persyaratan itu, kemudian nanti kita juga mau mengulik apa yang dihasilkan, berapa nilai rupiah yang dihasilkan dengan naik ke kapal, dan yang terakhir adalah berapa dan apa saja dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dan overall total dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan bagi seseorang yang memang betul-betul sungguh-sungguh ingin bekerja di hotel di kapal ya. Nah, kita coba langsung tanyakan saja kepada praktisinya. Kembali lagi kita ketemu dengan Pak Yosan. Oke, selamat pagi Pak Yosan. Pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Lancar-lancar semua. Lancar semuanya. Ini Bapak masih di darat, belum rencana naik ke kapal lagi? Sebentar lagi Pak, bulan depan saya berangkat. Bulan depan ya? Tanggal 4 mungkin dari Madiun. Terbangnya tanggal 6 ya. Tanggal 5 ada acara briefing sebelum keberangkatan biasa. Kita ambil tiket, ambil uang saku. Jadi kalau naik kapal itu Pak, kita dikasih tiket gratis. Tiket gratis. Kita dibookingkan hotel nanti di Amsterdam. Dikasih uang makan untuk selama perjalanannya ke sana. Oh, mantap. Itu hoteliers ya, guys ya, semua ya, bisa lihat berapa fasilitas yang kalian dapatkan. Jadi itu semua sudah ditanggung oleh perusahaan. Sudah ditanggung oleh perusahaan. Jadi begitu renyahnya ya prospek untuk bekerja di kapal pesiar ini. Oke, kita langsung saja kita coba tanya ya. Banyak hoteliers Pak, lulusan dari mereka sekolah perhotelan ataupun mereka yang berpengalaman di hotel, punya keinginan untuk bekerja di kapal pesiar. Tapi mereka itu bingung tentang pemenuhan persyaratan. Ya, Jadi boleh Pak Yosan spill kita lah, memberikan insight, pemahaman kepada hoteliers semua dari HTC Madiun untuk mengetahui seperti apa sih persyaratan yang dibutuhkan dan biayanya overall dari kegiatan itu, sehingga teman-teman hoteliers ini sudah bisa bersiap-siap, well prepared sebelum terjun ke profesi. Silakan Pak. Oke, yang jelas satu, pasti kita harus punya background perhotelan. Oke. Kita harus sekolah, punya pengetahuan lah tentang apa yang harus dilamar gitu. Itu kan istilahnya common sense lah ya. Terus yang kedua, paspor itu wajib pasti, karena itu identitas kita di luar negeri. Dipersiapkan ya. Dan itu kan biayanya murah, paling cuma 500-700 ribu kali ya. Iya. Kalau saya lupa ingat ya. Sekarang saya sempat kemarin ke imigrasi Pak, itu masih 350 54 halaman, dan sekarang masa aktifnya 10 tahun. Terus selanjutnya ada yang kita sebut apa itu? Buku laut. Buku laut itu juga murah, pengurusannya di Sabandar. Sabandar itu kantor pelabuhan, jadi di setiap pelabuhan ada di Tanjung Perak, Priok, Mas, ataupun yang di Cilacap juga ada, bisa mengeluarkan buku laut. Sampai berapa Pak untuk biaya pembuatan itu sehingga sudah bisa dimiliki, dan berapa lama biasanya sudah jadi selesai? Kalau buku pelaut itu kita daftarnya online. Itu kalau untuk berapa lama tergantung appointment kita nanti dengan pihak Sabandar. Jadi kita daftar, mengirimkan persyaratan, terus kita bikin appointment. Jadi lama tidaknya tergantung kita. Begitu. Appointment itu untuk apa Pak? Untuk kita ambil foto biasanya. Ambil foto sama interview sedikit lah. Kerja di kapal apa, bendera apa. Begitu. Jadi itu ya appointmentnya langsung, foto seperti di imigrasi ya, fotonya kan langsung di tempat. Seperti imigrasi, seperti bikin paspor persis. Jadi kalau bikin paspor kan kita juga di interview sedikit. Begitu. Mau ke negara mana, tujuannya apa, seperti itu. Baik. Kalau untuk biaya, aku terakhir bikin itu udah lama Mas. Ya kitaran 500 ribuan juga, tapi kayak paspor. Jadi tadi paspor 500, 400 lah enggak, tambah 500, 900 lah Pak ya yang sudah bisa diusiakan. Kemudian yang ketiga apa lagi Pak?
Persyaratnya ada dokumen yang kita sebut BST. BST Itu Basic Safety Training. Basic Safety Training. Nah, ini di mana Pak kita membuatnya? Kita harus buat itu di instansi seperti STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. nah, itu ada di Jakarta, atau di Poltekpel Di Surabaya. Ya, Kelautan di Surabaya, atau Poltekpel. PIP di Semarang. Semarang. Jadi 3 tempat pelabuhan besar ini biasa ada lembaga-lembaga ini pemerintah ini Pak ya. Terus ada juga yang misalnya lembaga luar seperti Swasta. ada. Itu ada yang namanya Fokus, itu di Tangerang misalnya. Oke. Itu lebih gampang. Oh. Itu jauh lebih gampang. Terus ada lagi yang namanya Poseidon. Pertamina pun juga mengeluarkan sertifikat. Oh begitu. Ini semua sertifikat dari lembaga apapun ini sah, legal, bisa dipakai untuk Sah, kapal apapun. karena datanya pun online, bisa dicek di Kementerian Perhubungan. Oh, semua masuk muaranya ke Kementerian Perhubungan. Nah, untuk biayanya sendiri berapa? Kalau untuk BST itu sedikit agak mahal daripada Simanbuk. Kira-kira 3,5 juta. 3,5 juta. Itu untuk pelatih. Kita dilatih kira-kira seminggu 2 minggu, saya lupa. Harus mengikuti. Harus ada kelas. Harus ikut. Karena di dalam kelas itu nanti kita diajarin cara surviving, kapal lagi kondisi darurat, pemadaman api dan lain-lain. Jadi tidak bisa tidak hadir Pak ya, harus hadir. Jadi minta dibikinkan tolong itu tidak bisa, ya, harus ya. Jadi memang betul-betul sudah pernah melakukan kegiatan safety training itu ya. Berarti kalau dari 4 ini tadi 3,5 juta ditambah dengan 500 tambah dengan 400 tambah dengan 400 berarti 4 juta, kurang lebih 5 juta Pak ya. Tapi itu belum termasuk kita ngekos, kita biaya akomodasi selama di sana 1 minggu Pak ya. Kurang lebih segitu. 1 minggu ya, berarti kurang lebih 2 juta Pak. Tergantung kita masing-masing sih. Ya, maksudnya mau kos-kosan yang bagus, jadi mau makan di tidak mana yang luar biasa lah Pak ya. Makan dan tempat mungkin tergantung kita. Apalagi kalau punya saudara di kota tersebut lebih murah lagi. Makan nunut. Itu lebih murah, ngirit. Ya, jadi gitu guys, hoteliers ya. Jadi silakan kalian coba persiapkan untuk yang berbiaya besar ini, mau kos di mana, mau tinggal dengan keluarga mungkin, saudara atau teman, terus pilihan makanan, akomodasi kalian hitung sendiri. Tapi yang jelas untuk biayanya tadi sudah kita hitung sekitar 5 juta ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Kalau untuk dokumen lain setelah basic safety training apa lagi Pak? Mungkin ini kita harus punya surat sehat. Surat sehat Itu ini kita harus medical check up. Medical check up, jadi tidak bisa dari puskesmas gitu Tidak bisa. Jadi rumah sakitnya sudah dirujuk dari kapal. Oh, dirujuk. Jadi kapal dia kerjasama sama salah satu rumah sakit ataupun klinik yang ada di Indonesia yang dipercaya sama mereka untuk melakukan medical check up untuk kru kapalnya. Oh, berarti kita harus merujuk langsung ke sana. Misalkan diterapkan di Jakarta ya kita harus datang ke sana. Kalau di perusahaan saya dirujuknya itu di Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Di Cikarang. Oh, Cikarang. Oke, dari Jawa Barat Cikarang. Nah, itu pertanyaannya, untuk medical check up itu apakah kita membayar, kita pribadi, atau dibiayai oleh perusahaan? Itu gimana Pak? Kalau untuk paket medical check up kan ada paket. Ya. Medical check up. Itu paket full komplit dibayar perusahaan. Dibayar perusahaan. Total dibayar perusahaan. Berapapun itu? Berapapun itu. Oh. Kecuali ada perbaikan atau kita harus ikut treatment. Contoh, istilahnya kita gigi berlubang atau harus cabut gigi, itu biaya sendiri. Oh, di luar dari untuk medical check up itu sendiri. Ganti kacamata istilahnya, kosnya nambah atau mainnya nambah, itu kita beli kacamata sendiri. Baik. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak ada penyakit degeneratif, relatif sehat, mungkin lolos Pak ya. Dan gratis ya. Artinya gratis setelah kita diterima atau nanti kita bayar dulu Pak? Sudah dibayar. Kita tinggal menjalani proses medical check up itu. Oh, baik itu ya guys ya. Para hotelier semua jadi sudah paham ya. Jadi yang kelima nih MCU
Itu kira-kira kalau kita sendiri melakukan MCU itu berapa biayanya itu? Tergantung kalau rumah sakit Siloam itu terlalu eksklusif. Oh, 10 juta? Kurang lah. Kurang lah ya. 3 jutaan. 3 sampai 5 gitu ya. 3 sampai 5. Kalau 5 ini tambah 3 sampai 5 10 juta guys ya, hoteliers ya. Tapi karena ini gratis masih bertahan di 5 juta. Oke, ini sudah yang kelima persyaratannya. Pak Yosan, ada lagi yang mau ditambahkan Pak selain 5 ini Pak? Yang terakhir visa. Bisa berarti izin tinggal. Iya, kalau untuk pelaut itu kita sebutnya visa C1D. C1D, CID gitu, Ya, ya. C1D gitu Pak ya. Ya, itu istilahnya visa itu kan banyak jenis. Ya. Kalau C1D itu khusus untuk pelaut, jadi kita transit di situ. Jadi kita tidak Oh. tinggal di Amerika, tapi untuk transit saja. Ini diterbitkan atau di-issued oleh American government. Jelas. Oh, C1D hoteliers ya, khusus untuk transit. Jadi bukan untuk tinggal apalagi sampai overstay gitu ya di sebuah negara gitu Ya, Pak ya. ya. Nah, ini biayanya berapa Pak? Kira-kira karena saya udah bikinnya 5 tahun yang lalu, Ya, more or less. 100 sampai 150 dolar US dollar ya. Kali 16.000. Ya. Jadi kalau 100 saja 1.600.000. Kalau 150 kali berarti 2 sekitar 2 jutaan ya, 2.400.000 ya. 2.400.000 lah dengan kurs sekarang. Oke, dan itu kita bayar sendiri apa juga dibiayai oleh perusahaan atau oleh lines atau cruise-nya? Kalau kebijakan seperti itu tergantung perusahaan. Oh. Nah, perusahaan yang saya kerjain itu kita bayar dengan uang kita sendiri dulu. Bayar kita nanti diganti, Nanti di reimburse. Oh. Jadi kalau kita bikin visa Amerika itu ada istilah yellow card, green card. Kalau Maksudnya kita gimana? dikasih amplop warna yellow, itu kita depending. Depending. Jadi untuk pihak perusahaan imigrasi Amerika, kedutaannya Amerika itu dia butuh waktu untuk mengevaluasi kita. berapa lama kira-kira itu Pak? Wah itu ada yang 6 bulan, ada yang setahun depending. Wow. Tapi banyak juga yang langsung dapat amplop hijau, itu tandanya dia langsung dapat visa. Oh, Gitu. begitu. Jadi ada dua ya guys ya, para hoteliers biar paham ya. Jadi untuk visa itu ada dua color sebenarnya. Kuning, yellow, and green. Kalau yellow ini bisa depending, mungkin digali informasi seperti apa data diri kita dan lain-lain berdasarkan kebutuhan dari pemerintah di sana. Kemudian yang green card, berarti kita sudah di-approve, disetujui bahwa kita berhak dan siap mendapatkan visa C1D. Oke. Oh ya, satu lagi Pak. Apa? Ini 6 sudah 6. Enggak, amplop warna merah. Oh, Visa yang amplop warna merah. ya warna merah. Itu ditolak. Oh, rejected. Rejected. Ditolak. Itu kira-kira pernah tahu nggak apa yang membuat Mungkin itu ditolak? dia pernah punya kasus besar. Kasus besar. Contoh, dia waktu Kriminal? Iya, kriminal. Oh. Kriminal ataupun dia terlibat organisasi-organisasi yang membahayakan. Oh. Jadi kedutaan Amerika itu selektif sekali. Iya, iya. Dia punya intelijen Iya. ya untuk Kita menggali ditelusuri dari informasi. sekolah kita itu dari mana, kita ikut grup apa aja. Medsos kita pun diopo-opo. Oh, jadi bukan sekedar luarnya saja ya para hoteliers ya, jadi sampai ke dalam. Makanya mulai dari sekarang buatlah good reputation Ya. supaya ini memudahkan para hoteliers semua untuk bisa ya on board di cruise line. Karena Ini ada kejadian tuh teman saya gini Pak. ya, Dia udah pernah kerja di kapal. oke. Tapi dia pernah punya kasus itu berantem sama manajer. Oh. Manajernya dipukul Oh, di sebuah apa? di kapal. Oh. Terus dia dikeluarkan dari kapal, dia pulang ke Indonesia. Iya. Dia mau melamar lagi ke kapal yang lain. Dia mau nyari visa Amerika. Iya. Udah ada datanya di situ. Sudah ada data. Jadi cacat seumur hidup. Iya. Dia nggak bisa bikin visa Amerika lagi. Waduh, jadi guys, kalau kita punya keterampilan bela diri jangan dipakai di kapal. Lebih baik untuk mengajar atau ikut turnamen ya, jangan dipraktekkan khususnya teman-teman yang ada di kota-kota seperti ini ya. Mungkin itu Pak Yosan, 6 ini kita jadikan sebagai conclusion ya, yang harus dipersiapkan oleh para hoteliers supaya kalian bisa berhasil. Dipersiapkan lebih awal ya, well prepared will good result. Hari ini kita lagi anjang sana teman-teman hoteliers ke satu tempat adalah rumah beliau sendiri ya. Jadi hari ini kita ingin menggali lagi lebih lanjut dari obrolan santai kita dengan hoteliers,
kemudian bekerja di hotel di kapal pesiar yang sudah katakan sukses Pak ya dalam usia yang muda. Nah, kita mau lanjutkan pembicaraan kita, bincang-bincang kita hari ini Pak, sehubungan dengan Bapak sudah menikmati sekian lama. Berapa lama Pak boleh di-spill? Hampir 12 tahun. 12 tahun di kapal hotelier. Semua ini bukan waktu yang singkat kalau mau bertanya tentang pengalaman dan suka duka, tapi kita mau bercerita yang suka-sukanya dulu aja ya, supaya teman-teman termotivasi dan terinspirasi. Oke Pak, mungkin boleh cerita deh, kalau untuk di kapal itu kan pasti ada kompensasi, berupa gaji, penghasilan, tips atau segala macamnya. Boleh Bapak cerita kira-kira dari pendapatan minim pertama kali on board naik ke kapal itu berapa sih? Nah, nanti Bapak boleh cerita departemen-departemen itu kepada teman-teman hotelier sehingga bisa menjadi inspirations ya, memotivasi mereka untuk segera ambil keputusan naik ke kapal. Silakan Pak. Oke, mungkin yang pertama tak bahas tentang gaji saya dulu ya. Baik. Dulu awal masuk kapal tuh entry level, saya disebutnya functionnya itu namanya asisten short window. Oke. Atau yang sekarang ganti nama yang namanya dining service attendant. Dining service attendant. Oke, Itu siap. gajinya $850, itu fix salary. Fixed salary. Jadi dia nggak ada service charge. Fix. Oh. Nah, Oke. terus kalau untuk sekarang kalau sudah dipromot dari dining service attendant itu naik jenjangnya ke asisten waiter. Assistant waiter. Nah, di asisten waiter ini ada service charge. Ada service ya. Kena service charge. Jadi gajinya hampir 2 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih. Jadi kalau tadi 850 or more or less, kalau 2 kali lipat berarti sekitar 1.700-an. 1900 1900 USD. itu terendah ya, itu terendah ya, terendah loh ya. Oke. Itu terendah. Kadang karena gini Pak, jadi kalau perusahaan itu beda cara penggajian. Oh begitu. Kalau di kapal saya pun juga sistem juga pernah berubah. Oke. Jadi dulu ada yang dibikin flat, satu perasaan kan kita punya kapal kan kapasitasnya beda-beda. Beda. Ada kapal kecil, kapal gede. Nah dulu dibedain. Oh. Kapal kecil, gajinya kecil, kapal gede, gajinya gede. Terus pernah berubah, dibikin flat. Dapat kapal kecil, kapal gede, gaji sama, 19 semua. Nah tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang kita ada kapal yang kapasitasnya makin masif, Makin besar. Nah, enormous. waktu di launchingnya kapal-kapal besar itu anak-anak pada komplain nggak mau join ke kapal besar. Oh. Kalau gaji dibikin sama, karena nggak adil. Oh. Yang satu dining roomnya tutup jam 9, yang satu dining roomnya tutup jam 10. Oke. Nah, mungkin sama perusahaan ditanggapi, direspon, sekarang gaji dibikin beda lagi. Oke. Nah, aku bilang tadi asisten waiter 19 itu kalau dia dapat kapal kecil. Saya mau highlight Pak, sama mau underline Pak. 19 para hoteliers itu kalau gaji kisaran 15.000 atau 16.000 per dolarnya itu menyentuh sudah 30 juta. 30 juta guys, ya hoteliers ya. Ini bukan nilai yang kecil ya. Oke Pak, lanjut. Kalau untuk yang kapal gede bisa kemungkinan ya, yang pernah saya temui itu bisa sampai 2.600, 2.800. 2.600. Itu kalau laki-laki ya, Oke. kapalnya gede, kapasitas full. Itu dari fixed salary ya, belum dengan tips dan lain-lain. Itu dari gaji dan service charge. Terus service charge sudah masuk 26 ya, belum termasuk tips ya, itu 2,6. Jadi 2,6 kali dengan 15.000 kurang lebih more or less sekitar 34-35 juta. Luar biasa ya guys ya nilainya ya. Terus kalau sekarang saya waiter. Kalau waiter itu gajinya paling kecil. Ya. Paling kecil yang pernah saya temui itu 2.400, 2.500. Iya. Itu paling kecil. Ya, Tapi bisa sampai 3.200. bisa 3.200. Terus waiter itu kan kita dituntut untuk jualan minuman. Ya, Nah itu kita dapat intensif dari seberapa banyak minuman yang kita jual. Iya. Plus kalau kita top sell, kita dapat bonus biasanya tuh yang top sell dapatnya $500. oke. Ya tinggal dikaliin, tinggal dijumlahin sendiri. Jadi 3.200 tambah 500, 3.000 saja sudah 45 juta. Kalau 15.000 ya, berarti lebih lah 47 juta teman-teman ya, untuk di waiter ya. Jadi penghasilannya dari situ saja sudah 45, 47 tambah 500 di atas itu, berarti kurang lebih more or less 55 juta.
55 juta guys. Jadi ini bukan nilai yang kecil. Oke, baik Pak, lanjut Pak. Kalau untuk di departemen lain, waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman di Iya. Japal, anak housekeeping itu, dia entry levelnya namanya housekeeping attendant Oke. atau houseman. Sosmed Itu dia dapat gajinya sama kayak dari service attendant, 850 850 start awal. start awal. Terus jenjang berikutnya jadi asisten cabin steward. Oke. Itu gajinya kalau sama asisten waiter gedean asisten waiter. Iya. Asisten cabin steward itu dapatnya cuma 15 16. Oke. Kalau cabin stewardnya, lead cabin steward, Iya. setara waiter, Iya. itu gajinya 19 2000-an. 19.000. Oke. Tapi tippingnya waiter sama tippingnya shipping jelas, jadi tipping shipping. Oh. Karena kan istilahnya kita waktu jadi waiter, kita kan menghidup tamu kan, kalau kita nggak punya tamu fix, Iya. tamu kan pindah-pindah tempat duduk. Iya. Tapi kalau housekeeping, tamunya pasti nggak mungkin pindah-pindah kamar. Oke. Satu perjalanan cruise, itu Berapa lama Pak sama perjalanan terus itu? beda-beda, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, Oh, ada oke. yang sampai 4 bulan juga ada. Pernah mendengar kira-kira minimal mereka dapat 1 kali tips di kapal atau dalam jangka tertentu tertinggi berapa Pak? Untuk waiter atau housekeeping? Di housekeeping ya? Kalau housekeeping yang pernah dengar itu malah lebih dari 1000, 1500, kadang sampai 2000, gila. 1500, 2000 guys dikali 15.000 ya bisa sampai 30 juta. Wow. Tipping itu. Jadi total 55 tambah 30 hampir 100 juta guys, itu hanya bisa Tapi kalau di kapal. housekeeping kan gajinya lebih kecil Iya. daripada waiter. Oh. Leadnya aja Jadi 1,9. 50 itu kan niscayaan. Wow, luar biasa ya. Housekeeping itu housekeeping, karena Ya, ya. kecuali kalau kapal belajar di Eropa, Ya. yang dimana tamunya itu memang nggak ada budaya untuk ngetip. Oh, Kalau ngomong seperti itu, kalau dia belajar di Amerika. di Amerika ya, karena Amerika punya budaya tipping itu, memberikan ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan, itu sudah lumrah menjadi budaya mereka ya para hoteliers ya. Kadang orang US itu kalau dia nggak ngetip, dia kayak merasa bersalah. Oh, ada Dia pasti perasaan mendatangi guilty. dia mendatangi waiternya, Iya. dia berjabat tangan. Iya. At least dia berterima kasih dan mendoakan. Oh, siap. Seperti itu. Oke, mantap ya. Jadi ini pekerjaan yang halal guys, pekerjaan yang profesional, penuh dengan TLC ya, tender love And care. and care. Jadi kita harus peduli dengan konsumen atau klien atau penumpang, sehingga mereka dengan baik hati kindly untuk memberikan kita tips ya. Ini sah, ini legal, ini sesuatu yang cocok untuk kita terima karena hasil kerja keras dan jerih lelah kita yang positif. Ya, jadi itu yang kita bisa gali hari ini dengan Pak Yosan, para hotelier semua. Semoga ini membuka pikiran yang sebelumnya sempit menjadi lebih lebar, kemudian yang sebelum ada perasaan khawatir dan takut ini menjadi lebih berani untuk memotivasi diri sehingga bisa mempersiapkan untuk naik ke kapal. Oke, kita cukup untuk kegiatan percakapan hari ini. Semoga teman-teman terus mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih para hoteliers. Kita akhiri. Terima kasih Pak Yosan. Semoga lancar dan sukses selalu. See you, bye-bye guys.